Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajarnya. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nah, Ibu Guru mau tanya, ada yang tahu apa itu pidato? Contohnya pidato kayak apa? Nah, pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Pidato umumnya itu dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi serta pernyataan terhadap hal tertentu atau peristiwa yang penting dan harus diperbincangkan. Nah, pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari-hari besar, terus pidato pembangkit semangat, pidato sambutan acara, lalu dan sebagainya itu. Di sini sudah paham? Ada yang ditanyakan? Nah, jadi pidato yang baik itu bisa dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengarkan pidato tersebut. Pidato adalah apa? Tadi suatu kegiatan berbicara di depan umum. Itu disebut pidato. Nah, tujuan pidato itu yaitu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Lalu, fungsi pidato adalah memudahkan komunikasi dengan bawahan dan atasan. Yang kedua, memudahkan komunikasi dengan sesama anggota organisasi. Yang ketiga, membuat suatu kondisi yang kondusif di mana hanya perlu satu orang saja yang melakukan pidato. Dan yang terakhir yaitu memudahkan komunikasi. Nah, dalam melakukan pidato, gaya, bahasa, rasa, dan penampilan itu serta ekspresi kita haruslah diperhatikan. Dan kita juga harus percaya diri. Nggak boleh malu-malu gitu, nggak boleh. Biar bagus kalau menyampaikan pidatonya. Nah, terus supaya orang itu mendengar dan melihat pidato kita juga tertarik
serta bisa terpengaruh oleh pidato yang kita sampaikan. Jadi pidatonya itu gaya, bahasa, terus penampilan, rasa itu harus bagus biar orang-orang itu tertarik dengan pidato kita. Nah, sekarang Ibu Guru punya permainan. Nah, di sini kita akan menyusun struktur teks pidato persuasif. Di sini ada pilihannya dan kita cocokkan, terus kita tempelkan di bawahnya. Apa saja strukturnya? Awal itu ada tempel. Majuan. Terus selanjutnya setelah pendahuluan ada isi. Terus ini ditempel. Setelah isi ada Nah, di pendahuluan ini ada isinya berupa apa saja. Ini ada jawabannya di sini dicari. Isinya pendahuluan. Ya, itu. Ditempelkan. Terus isi ada terus penutup apa? Taruh bawahnya gitu. Nah, ayo dibaca bareng-bareng. Struktur teks pidato yaitu yang pertama Pendahuluan, lalu isi, lalu penutup. Nah, isinya pendahuluan ada Yang berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. yang isinya ada Yang berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. terus yang terakhir isinya penutup Yang berupa menegaskan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, di sini ada yang ditanyakan. Nah, kita lanjutkan yaitu struktur isi teks pidato persuasif. Nah, struktur isinya itu ada yaitu yang pertama ada Pernyataan posisi, yang kedua tahap argumen, terus penguatan pernyataan posisi. Nah, pernyataan posisi itu berupa pendapat atau pendirian terhadap suatu permasalahan yang diulas berdasarkan sudut pandang pembicara pidato. Pernyataan posisi itu memuat siapa yang akan diyakinkan, apa yang akan diyakinkan, terus jenis argumen apa yang menarik untuk didengar. Terus, apakah pernyataan itu telah menyatakan posisi secara jelas. Terus yaitu yang kedua tahapan argumen. Nah, tahapan argumen ini berupa argumen-argumen yang logis yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat sehingga meyakinkan pendengar. Dan yang terakhir yaitu penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi ini berupa kesimpulan yang memperkuat pembicara pidato. Sudah paham? Nah, sekarang Ibu Guru kasih tugas untuk membuat pidato yang bertema tentang yang akan menjadi ketua kelas. Nanti kan kalau menjadi ketua kelas itu menyampaikan pidato di depan. Nah, temanya seperti itu. Dikerjakan ya.
Sudah selesai pidatonya? Sudah. Nah, sekarang Ibu Guru tunjuk siapa yang akan berbicara pidato, hasil pidatonya di depan. Ayo Mbak Clara. Berani kan? Di depan sini. Duduk sini. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya sayangi. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita semua bias berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya terpilih menjadi ketua kelas 6 akan menyampaikan pidato yang pertama memajukan kelas di bidang kebersihan dan tata tertib. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki lingkungan kelas dan supaya semua siswi-siswi kelas menaati segala peraturan dan tata tertib sekolah. Dalam bidang tata tertib, siswa harus menaati tata tertib sekolah dan jika siswa tersebut tidak menaati tata tertib maka siswa akan dikenakan sanksi. Jadi kesimpulannya kelas 6 akan menjadi kelas dengan lingkungannya yang bersih dan siswa taat pada peraturan tata tertib di sekolah. Dan juga saya berharap kepada ibu guru supaya mendukung program ini. Dan saya berharap juga kepada seluruh siswa kelas 6 supaya berpartisipasi dalam program ini. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan saya karena kesalahan berasal dari saya dan sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih pada ibu guru dan teman-teman yang bersedia hadir di tempat ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Mbak Clara. Nah, itu tadi yang dibacakan Mbak Clara itu contoh dari pidato, penyambutan pidato. Karena terpilihnya ketua kelas. Sudah paham? Sudah. Nah, mungkin itu saja dari Ibu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Berdoa terlebih dahulu ya, berdoa dimulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry.